prodi ini memang asing ya, kira. Dan itu tumbuhnya mulai dari pesantren jadi bolak-balik gitu. Ilmu komunikasi, bisnis digital dan sebagainya harus dimulai dari pesantren. Ini tantangan luar biasa tentunya bagi pesantren dan semuanya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya tidak banyak yang akan saya sampaikan, tetapi ada hal yang mungkin sedikit penting untuk saya sampaikan berkenaan dengan pembuatan visi dan misi ini. Yang pertama bahwa An-Nuqayah itu dalam hal ini Yayasan An-Nuqayah adalah lembaga pendidikan, adalah lembaga yang mengelola pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah untuk prodi agamanya sudah ada 2 prodi ya untuk pasca sarjananya, yaitu pendidikan agama Islam dan ekonomi syariah. Dan saya harapkan terus dibuka prodi-prodi yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan misi dari Pondok Pesantren An-Nuqayah itu sendiri. An-Nuqayah ya dengan seluruh stakeholder pendidikan di dalamnya itu mengikuti secara ideologis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kalau di Indonesia itu direfleksikan dalam organisasi massa, yaitu Nahdlatul Ulama. Memang mungkin secara organisatoris Kiai di An-Nuqayah tidak menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama ya, di pengurus harian misalnya, memang tidak ya. Tetapi secara ideologis ya, bahwa An-Nuqayah itu dari lahirnya itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berdiri Nahdlatul Ulama itu cabang yang pertama yang dibuka oleh Fadilatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu adalah cabang Sumeneb, yang pada waktu itu diserahkan kepada Fadilatul Syekh Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Ilyas bin Muhammad Asy-Syarqawi.
Ini menunjukkan bahwa Anokoya terlibat secara langsung ya, dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Cuma memang apa yang diajarkan oleh pendahulu kita untuk kita itu barangkali dengan bahasa pendidikannya tuturi handayani gitu ya. Jadi hampir tidak ada yang dari Kiai Anokoya itu yang kemudian secara nasional misalnya itu ikut terlibat dalam kepengurusan ya. Meskipun sekarang ya lah itu ya menjadi salah satu pengurus, tapi bukan pengurus harian. Jadi itu gambaran yang pertama. Sehingga dengan demikian visi itu tidak terlepas dari ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang saya tadi sebutkan tersebut. Yang kedua, terutama berkaitan dengan prodi ilmu komunikasi. Nah, ini ilmu komunikasi ini menyangkut banyak hal ya, jurnalistik itu di dalamnya, jurnalistik juga mungkin ya, kalau sekarang jurnalisme itu menyangkut ya, ada yang visual. Nah, nanti ini berkaitan dengan bagaimana praktikumnya seperti di televisi, juga yang audio seperti di RRI. Nah, juga namanya komunikasi ini juga berkaitan dengan media sosial. Nah, ini jadi bagaimana nanti melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang bisa terlibat aktif namun berjiwa santri. Nah, ini jadi kalau menjadi misalnya penyiar TV misalnya ya, bagaimana menjadi yang santri. Kalau menjadi penyiar radio begitu juga. Kalau ngisi di medsos begitu juga. Nah, ini yang perlu diakomodir. Sehingga harapannya itu alumni dari prodi ini ya bisa menjadi pelaku ya. Jadi pelaku yang bisa mempengaruhi. Nah, itu. Ya, kalau jadi influencer juga ya, karena nanti mungkin ada psikologi komunikasi. Nah, itu bagaimana mempengaruhi audien itu. Ini perlu diperhatikan dalam hal ini sehingga ada distingsi. Ini alumni Anokoya ini ada, jurusan Anokoya ini ada distingsi daripada alumni yang lain. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Fakultas Komunikasi dan Bisnis sebagai fakultas baru di lingkungan Universitas Anokoya dengan 2 prodi baru, yaitu Ilmu Komunikasi dan Bisnis Digital, telah memasuki tahap yang ketiga kalau tidak salah di dalam penyusunan PMTS ini. Visi misi, tujuan dan strategi, karena kebutuhan administratif bagi fakultas baru dan prodi baru tentu
harus memastikan akan menuju kemana prodi ini dengan menghasilkan outcome yang seperti apa. Maka sebagai prodi baru, kami appreciate dan sangat bangga bahwa proses ini sudah dilalui, walaupun kegiatan akademik perkuliahan masih akan dimulai pada bulan September yang akan datang. Dari data penerimaan mahasiswa baru untuk dua prodi ini, prodi ilmu komunikasi, kalau tidak salah sudah ada yang mendaftar kurang lebih 32 orang dari dua gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian untuk bisnis digital, yang ilmu komunikasi kurang lebih 20-an ya, yang bisnis digital sudah 37. Ini modal yang saya kira sangat, sebagai prodi baru belum dikenal bentuk wujudnya seperti apa dan akan kemana, ternyata sudah ada peminat yang saya kira cukup membanggakan. Dari jumlah yang ada sudah bisa memprogram satu kelas, tapi kalau di Anokoya tetap harus 2 kelas, walaupun sedikit, karena di sini harus ada pemisahan antara mahasiswa dan mahasiswa, ada kampus putra dan kampus putri. Nah, kita berharap dengan sudah pastinya BMTS di dua prodi ini, kita bisa semakin jelas nampak dalam rangka sosialisasi dan syiar kepada masyarakat, khususnya nanti ketika dimasuki gelombang ketiga. Nah, gelombang kedua PMB kita akan berakhir besok hari Jumat, dan untuk selanjutnya saya kira tim di Fakultas Komunikasi dan Bisnis ini akan bergerak dengan sangat cepat manakala BMTS-nya sudah bisa dirampungkan. Tapi saya melihat dari timnya Pak Ahmad ini sudah luar biasa mainnya di medsos. Setiap ada momen-momen tertentu selalu keluar ucapan selamat dari tim medianya, luar biasa. Jadi saya sangat terima kasih. Cuman memang seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Yayasan, harus jelas warnanya, harus jelas tahapannya, harus jelas prototipe prodi ini akan kemana. Misalnya menjadi ahli dalam bidang komunikasi, kalau dalam bahasa agamanya menjadi dai yang bisa mempengaruhi khalayak dengan mudah dan cepat. Kalau dalam bisnis digital, bagaimana bisa menguasai jaringan bisnis di dunia digital. Nah, ini tentu harus ada distingsi pembeda antara ilmu komunikasi di Anokoya dengan bisnis digital dan dengan komunikasi di tempat lain, dan bisnis digital di Anokoya dengan tempat lain. Harus ada distingsi, makanya saya menyambut baik upaya dari Dekan Fakultas Komunikasi Bisnis untuk mengundang para stakeholder. Ya, kalau bisa nanti bisa mengundang banyak pihak melalui media sosial untuk meminta masukan-masukan, sehingga sebelum dirumuskan secara baku tentang BMTS dari fakultas ini dengan dua prodi, sebelum di launching sudah bisa dimatangkan konsep-konsepnya. Walaupun tim di Fakultas Komunikasi Bisnis sesungguhnya sudah punya mimpi-mimpi, tapi perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar supaya visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilakukan betul-betul kompatibel dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi Z hari ini, dalam rangka menyongsong Indonesia emas di 2045 yang kita berharap tidak menjadi Indonesia cemas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dihimpun dari berbagai pihak terkait dengan
PMTS ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya memberikan kontribusi bagi dua prodi yang akan kita buka di tahun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.